semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Submateri faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Seperti yang kita ketahui bahwa flora dan fauna memiliki perbedaan yang esensial dan karakteristik habitatnya yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Pernahkah kamu memperhatikan flora dan fauna di wilayah Indonesia? Tentu setiap wilayah memiliki perbedaan, bukan? Flora dan fauna tersebar tidak merata di setiap daerahnya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu, apa saja faktor-faktor tersebut? Adapun faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna yaitu iklim, topografi, edafik, dan biotik. Yang pertama, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya sendiri. Beberapa unsur iklim itu antara lain suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Suhu atau temperatur menunjukkan derajat panas benda. Misalnya, semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Adapun suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti lamanya penyinaran matahari. Wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas merupakan habitat yang sangat baik bagi sebagian besar organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan total uap air di udara. Kelembapan suatu daerah dipengaruhi oleh angin dan curah hujan. Kelembaban yang tinggi akan membantu ketersediaan air. Tumbuhan dengan kebutuhan air yang sangat tinggi tumbuh di tempat lembab dan sebaliknya. Kemudian, sebagian besar hewan sangat menyukai kelembapan. Hewan di hutan hujan lebih memilih untuk hidup hanya di wilayah berudara jenuh dengan kelembapan. Namun, hewan gurun lebih memilih untuk tinggal di tempat udara kering. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin mengalir dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat dengan tekanan udara rendah. Di permukaan bumi, daerah yang mempunyai tekanan udara rendah adalah daerah khatulistiwa karena selalu mendapatkan sinar matahari. Adapun di daerah kutub, tekanan udaranya lebih tinggi. Oleh karena itu, aliran udara bergerak dari daerah kutub menuju daerah khatulistiwa. Selain itu, angin akan bertiup kencang pada daerah yang tidak ada rintangan atau reliefnya rata. Angin memiliki peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Beberapa mekanisme penyebaran benih dan spora mengandalkan angin. Demikian juga halnya angin yang kencang dapat memengaruhi migrasi burung. Curah hujan. Curah hujan adalah sumber utama air tanah. Jumlah curah hujan tahunan sangat memengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Misalnya, di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, vegetasinya antara lain pepohonan, tumbuhan perdu, paku, parasit, saprofit, liliana, dan epifit. Adapun daerah dengan curah hujan sedikit terlihat ada padang pasir dan vegetasi xerophyta. Umumnya, jumlah tumbuhan di lingkungan dengan curah hujan rendah lebih sedikit daripada jumlah tumbuhan di lingkungan dengan curah hujan yang tinggi. Hal yang sama juga berlaku dengan hewan. Hewan akan cenderung mengelompok di sekitar kolam air. Saat ketersediaan air di suatu wilayah berkurang,
Spesies hewan bermigrasi menyelamatkan diri dengan terbang pindah atau bermigrasi ke daerah lain. Contohnya, hewan herbivor di Afrika yang bermigrasi ketika musim kering terjadi. Faktor kedua yang memengaruhi persebaran flora dan fauna adalah topografi. Faktor ini berkaitan dengan bentuk permukaan tanah, seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Ketinggian menyebabkan perbedaan iklim sehingga habitat flora dan fauna akan berbeda pada ketinggian tertentu. Sedangkan kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap adaptasi dari flora dan fauna itu sendiri. Flora dan fauna pada lahan miring jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan lahan yang rata. Faktor yang ketiga adalah tanah. Tanah atau edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Tanah merupakan komponen utama habitat tumbuhan manapun. Karakteristik tanah secara signifikan menentukan kemampuan perakaran dan asupan nutrisi tumbuhan melalui tekstur, struktur tanah, dan tingkat keasaman tanah. Yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga faktor tersebut, yang sangat berpengaruh adalah manusia. Manusia memiliki peran penting bagi persebaran flora dan fauna di bumi. Manusia dengan daya upayanya mampu mengubah suatu lingkungan alam sesuai keinginan. Sebagai contoh, manusia mengubah hutan menjadi perkebunan. Manusia juga dapat memindahkan hewan dan tumbuhan dari habitat aslinya ke suatu wilayah. Contohnya, kuda Nil yang habitatnya di Afrika dipindahkan ke Indonesia. Tanaman perkebunan seperti kopi dan teh dibawa dari habitat asalnya ke Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!